kesempatan ini saya akan membawakan tema evaluasi atau muhasabah diri di penghujung tahun 1446 Hijriah menuju tahun baru 1447 Hijriah. Jadi pada hari ini insya Allah ini sudah tanggal 19 Zulhijjah. Jadi tinggal beberapa hari lagi kita akan memasuki tahun baru, masuk ke bulan Muharram tahun 1447 Hijriah. Dan kita sebagai umat Islam lupa dengan kalendernya sendiri, Almanak Islam, yang pada peristiwa pembuatan atau pertama kali adanya kalender Islam itu ada momen penting di dalamnya, yaitu peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW dengan para sahabatnya yang ingin menyelamatkan ketauhidan dari tanah kelahirannya sendiri di Makkah Mukarramah menuju Madinatul Munawwarah. Maka pada kesempatan ini saya akan menyampaikan evaluasi kita terhadap diri kita masing-masing, muhasabah diri. Bagaimana sampai hari ini, apakah kita masih terlalu disibukkan dengan urusan dunia sehingga melupakan akhirat? Apakah kita sudah mempersiapkan diri untuk bekal hidup kita nanti di akhirat yang lebih panjang dan abadi? Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan satu ayat di dalam surah Al-Hasyr yang 18 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, takutlah engkau, bertakwalah engkau kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, hendaklah setiap diri itu memperhatikan apa yang sudah kita perbuat sampai hari ini untuk hari esok. Wattaqullah, dan bertakwalah engkau kepada Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah itu khabirun bima ta'malun, maha mengetahui, maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Jamaah salat subuh rahimahullah, ada item-item penting di dalam ayat ini. Yang pertama, wahai orang-orang yang beriman. Jadi mohon maaf, ayat ini hanya ditujukan untuk orang-orang yang beriman saja. Yang tidak beriman tidak disebut. Ya ayyuhalladzina amanu. Jadi insyaallah yang hadir pada kesempatan ini termasuk orang-orang yang beriman. Teman-teman sudah beriman tapi disuruh untuk bertakwa. Sama ketika kita kemarin di bulan Ramadan diperintahkan bagi orang yang beriman untuk melakukan puasa supaya jadi orang yang bertakwa. Sudah beriman kok sudah bertakwa. Apa makna iman ini? Tasdiqu bil qalbi, qaulu bil lisani, wa 'amalu bil arkan bil jawari. Al-imanu yang dinamakan iman itu tasdiqu bil qalbi. Hati sudah membenarkan, hati sudah meyakini dengan bisa yakin-yakinnya. Tasdiqu bil qalbi. Kemudian keyakinan yang ada di dalam hati ini sudah membuncah, sudah menguat sekali. Wa qaulu bil lisan atau wa iqraru bil lisan. Tidak cukup seseorang itu hanya memiliki keyakinan saja yang ada di dalam hati, tapi kemudian dia harus mengikrarkannya. Keyakinan yang di hati harus diikrarkan. Nah, di dalam agama Islam kemudian ada istilah bersyahadat. Kalau saya yakin bahwa Tuhan saya adalah Allah dan Muhammad adalah utusannya, maka mulai saat ini saya akan bersaksi, saya akan bersumpah, saya akan berikrar
asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu runtutan dalam rukun Islam itu pertama syahadat. Tapi ketika seseorang sudah berani menyatakan dirinya bersyahadat, sudah meyakini bahwa Rabbnya adalah Allah dan Nabi Muhammad adalah utusannya, maka urutan kedua rukun Islam itu adalah sholat. Siapa yang sudah berani meyakini bahwa Allah itu adalah Rabbnya, dia harus segera membuktikan keyakinannya tersebut. Tidak sekedar ucapan saja syahadat itu sahabat. Sama sholat subuh yang berbahagia. Maka Abu Jahal Abu Lahab itu ketika diperintahkan, diminta untuk bersyahadat, berpikirnya 1000 kali. Artinya saya tidak semudah itu mengucapkan syahadat, tidak seperti di sekitar kita ketika datang ke KUA mau menikah Pak. Tapi saya belum Islam, ya syahadat dulu. Kemudian Islam bersyahadat. Ada yang sudah Islam tapi sudah bersyahadat tidak lancar, bahkan tidak bisa. Nah, berarti ada yang belum sholat buat orang Islam. Tapi dalam sholat itu salah ada syahadat. Kalau ada sebagai orang Islam kalau sudah syahadat tidak bisa, berarti anda tidak pernah sholat. Betul, cuma saya tidak pernah sholat. Ini maka jamaah sholat Allah. Ketika hati sudah meyakini, kemudian diikrarkan dengan 2 kalimat syahadat, buktikan langsung dengan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Caranya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, mengikuti yang sudah ditunjukkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu kama ra'aitumuni usolli. Ini maka di dalam ayat ini, wahai orang-orang yang beriman, wattaqullah, meskipun sudah beriman, bertakwalah engkau kepada Allah. Apa makna takwa secara bahasa? Khauf, al-khauf, takut. Secara istilah, imtithali awamirillahi wa jtinabi nawahi sirran wa alaniyah. Jadi nama takwa itu kesanggupan diri untuk menjalankan apa yang menjadi perintah-perintah Allah dan kesanggupan diri untuk menjauhi larangan-larangan Allah sirran wa alaniyah, baik dalam keadaan sepi maupun dalam keadaan terang-terangan. Jadi jangan cuma ketika di masjid kita bertakwa. Jangan pada saat ketika kita sholat tahajud di rumah bertakwa. Tapi di seluruh lini kehidupan kita, saat kita bekerja, saat kita bertransaksi bisnis dan lain sebagainya, semuanya harus memakai pakaian. Dan di ayat ini disebut 2 kali jamaah sholat subuh. Kalimat takwanya, wattaqullah wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap diri itu memperhatikan apakah sampai saat ini kita sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi hari esok. Pemahaman lighad di hari esok ini bisa dimaknai bagi para pemuda, apakah sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi masa tuanya, atau secara umum yang kita hidup di dunia ini, apakah sudah mempersiapkan diri bekal-bekal kita untuk hidup di akhirat nanti, di negeri akhirat. Kita dari rumah mau ke Matahari Mall saja ya, itu butuh bekal yang beda ketika kita akan pergi ke sawah. Belum lagi saat kita akan pergi ke Mekah. Belum lagi ketika kita akan pergi ke Amerika, Jepang. Itu mesti bekal rupiahnya diganti dengan dolar atau yen. Apalagi nanti kita masuk ke negeri akhirat yang lebih panjang dan abadi. Maka di dalam ayat ini makna kalimat takwa tersebut 2 kali. Ada sebuah istilah yang disebutkan oleh Imam Ali, salah satu khulafaur rasyidin, Ali bin Abi Thalib, memaknai takwa itu at-taqwa al-khawfu minal jalil, al-khawfu minal jalil wa amalu bil tanzil wal qana'atu bil qalil wal
isti'dadu liyaumir rahim. Yang artinya takwa itu adalah persiapan kita atau ketakutan kita. Takutnya bukan takut disiksa, tapi kita sangat takut ketika Allah meninggalkan kita. Takut ketika Allah menghentikan napas kita. Takut ketika fasilitas ada di dunia ini yang gratis kita tidak mendapatkannya. Ini yang penting. Maka al-khawfu minal jalil, takutlah kepada Allah dan yang maha agung dan maha berkuasa. Maha berkuasa atas segala sesuatu. Ini yang penting. Bahwa apapun yang kita kerjakan sehebat-hebatnya kita, kalau Allah tidak menghendaki kita sukses, maka tidak ada yang bisa membantu kita selain Allah. Selemah-lemahnya kita di mata orang, tapi kalau Allah menghendaki kita sukses, maka tidak ada yang mampu menghalangi kesuksesan kita, karena kita bikinnya langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perasaan takut kepada Allah yang Maha Agung dan Maha Berkuasa ini, karena kita selalu berharap hanya kepada mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara kalkulasi ekonomi, saya tidak mempunyai pekerjaan tetap, tidak punya penghasilan bulanan. Sementara saya punya anak-anak, apakah nanti keluarga saya bisa mendapatkan kebutuhan sehari-harinya? Apakah nanti bisa sekolah sampai selesai? Tapi karena kita yakin Allah itu Maha Berkuasa, Allah Maha Kaya, kita langsung minta kepada Allah. Kita serahkan nasib kita dan keluarga kita hanya kepada Allah. Insya Allah Allah akan mengkayakan kita, Allah akan memampukan kita. Walaupun secara kalkulasi kayaknya nggak mungkin ini. Anak saya 5 sekolah sudah penuh, tapi nyatanya kita mampu. Ini karena kita memiliki harapan besar. Yang kedua, wal amalu bitanzil, jadi melakukan amaliyah keagamaan kita. Setelah kita menyerahkan hidup kita hanya kepada Allah, tujuan hidup kita hanya Allah, kemudian kita memilih jalannya untuk menuju kepada Allah itu dengan memilih agama Islam, kemudian memilih sosok untuk mencontoh praktek Islamnya kepada Rasulullah SAW. Maka seluruh amaliyah kita dalam real atau bimbingan wahyu ilahi Al-Quran wa amalu bitanzil. Kemudian wa qana'atu bil qalil, setelah kita berusaha secara maksimal, banting tulang, pergi pagi pulang sore, menjalin relasi dengan siapapun, usaha apapun kita lakukan, kemudian juga doa yang sungguh-sungguh, tetapi dapatnya menurut kita cuma sedikit.